never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kerja, kerja, dan kerja. Halo cuy, apa kabar nih? Tahun 2022, di film ini tuh kita bakal melihat kisah seorang gadis yang udah disuruh kerja sama ibunya sejak umur 11 tahun. Coba itu, lu bayangin ya, masih umur 11 tahun tapi udah disuruh kerja. Apalagi ini tuh kerja bukan sembarang kerja. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Malam ini, Alice abis adu gesek sama seorang tante-tante. Tante ini buru-buru karena proyeknya masih banyak yang harus dia tangani. Setelah tante ini pergi, Alice pun langsung mengecek uang segepok yang diberikan oleh tante tadi cuy. Dia cek, dia hitung, ternyata uangnya kurang. Iya cuy, inilah pekerjaannya Alice. Alice pun bete banget. Mungkin bagi tante, satu lembar tidak ada artinya, tapi bagi Alice, selembar uang sangatlah berarti. Alice pun makin kesel, karena serbuk putih yang biasa dia konsumsi juga ikutan habis. Makanya Alice langsung menelpon temennya yang jualan serbuk putih untuk COD. Dengan langkah kaki yang lunglai dan mulai cemas, Alice pun pergi dari kamar. Alice ini punya sahabat yang bernama Michelle. Ini orangnya. Di mata teman-temannya, Alice ini orangnya baik hati, tidak pelit, dan suka mentraktir. Makanya teman-temannya seneng banget bisa main sama Alice. Yah, namanya orang baik ya, pasti ada aja yang ngincer. Di malam ini, Alice pun diamati oleh seorang pria tampan. Lah ya udah, Alice mah nggak bisa nolak ya kan. Mereka pun, sudahlah cuy. Singkat cerita, kita pun dibawa flashback saat Alice masih kecil. Ternyata Alice mempunyai masa kecil yang sangat tragis. Ia sudah disuruh kerja oleh ibunya. Ibunya Alice mah enak aja cuy, dengan santai dia ngitung duit. Sedangkan Alice, Alice pun terbangun dengan melihat pesan di HP-nya kalau Chris akan datang ke rumahnya. Makanya pria beruntung ini pun harus buru-buru pergi dari sini cuy. Inilah ibunya Alice. Ibunya pun cuma bisa geleng-geleng kepala melihat Alice selalu membawa pria yang berbeda-beda di tiap malamnya. Mereka pun sarapan bareng nih. Di sini ibunya Alice selalu minta uang kepada anaknya ini. Di setiap laki-laki bermain bersamanya cuy. Dengan alasan ya ibunya selalu ada untuknya dan selalu menjaganya. Tapi Alice nggak terima. Karena sejak umur 11 tahun, Alice sudah bekerja. Ya lu tau lah ya maksudnya bekerja ini bekerja apaan ya. Tapi gokil juga ya, dari umur 11 cuy. Singkat cerita, malam pun tiba. Chris pun datang dan langsung dengan santainya dia masuk ke rumah. Jadi, Chris ini adalah pawangnya Alice. Pawangnya Alice yang paling royal. Rumah yang ditempati sekarang nih, bahkan yang bayar ya si Chris. Makanya kalau Chris mau main, tentu Alice harus nurut ya. Kalau dari tampangnya sih memang pengusaha sukses. Uang bukan masalah bagi Chris. Kalau dia suka ya pokoknya gampang lah. Setelah main sama Chris, dapat duit banyak, Alice malah ngajak Michelle untuk bersenang-senang. Datang ke klub malam dan menikmati suasana di sana. Bener-bener ya si Alice ya. Di keesokan paginya, Alice pulang nih, langsung disambut sama ibunya. Ya tentu, ibunya minta duit cuy. Ibunya Alice ini juga ketagihan main judai. Minta duit dong buat main nih. Ibu kalah terus, kata ibunya nih. Alice ya marah dong, duit yang dia dapat malah dipakai untuk bermain judai. Apalagi Alice sudah melakukan hal ini dari umur 11 tahun. Rasa marah, kesel, Alice akhirnya memuncak. Dia pun mengusir pergi ibunya dari rumah ini. Sambil berlinang air mata, Alice ini udah gak tahan lagi. Alice pun melampiaskan kekesalannya. Sampai di saat ini pun, baik ibunya dan Alice ini sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau minta maaf. Gokil. Alice pun cerita ke teman-temannya kalau dia baru mengusir ibunya. Teman-temannya tentu mendukung apa yang Alice lakukan. Karena ya ibunya cuma memanfaatkan Alice aja. Tapi walaupun begitu, namanya anak ya cuy, Alice pun sedikit merasa bersalah. Singkat cerita, di saat Alice lagi berolahraga, nggak sengaja nih, dia bertemu lagi dengan mantan pacarnya saat bangku sekolah. Ini orangnya bernama Marcus. Alice cuma diem aja, mematung. Karena Alice sebenarnya sih masih cinta dengan Marcus. Marcus pun minta nomornya Alice. Untung ada Michelle yang langsung menuliskan nomornya Alice cuy. Tapi situasi ini jadi tegang saat di malam hari Chris datang ke rumahnya Alice. Gak seperti biasanya mukanya Chris serius banget. Nah ternyata Chris ini tahu kalau Alice sering membawa banyak pria ke rumah ini.
Ya Chris nggak terima dong. Dia yang bayar sewa, semuanya dia yang bayar, kok Alice malah membawa berbagai pria. Chris jadi emosi. Mereka pun malah melakukan tanam paksa cuy. Alice meminta ampun, tapi Chris tidak peduli. Dan tiba-tiba datanglah ibunya Alice yang menyudahi ini semua. Ibunya Alice pun membuat Chris pindah alam. Sedangkan Alice hanya menangis berlinang air mata cuy. Mereka berdua pun bahu-membahu untuk membersihkan nodanya Chris. Tanpa banyak berbicara, mereka langsung mengerjakan ini semua secepat mungkin. Setelah beres, mereka pun membawa mobilnya Chris untuk dihancurkan. Dengan membayar uang segepok, ibunya Alice pun ingin mobilnya dihilangkan, gak mau tahu gimana caranya. Hari-hari berlalu, ibunya Alice pun semakin protektif kepada anaknya ini. Bahkan Alice tidak diizinkan untuk pergi bertemu dengan teman-temannya cuy. Parah banget ya. Tapi di sisi lain ibunya pun tetap meminta uang. Aduh, ini pokoknya parah banget sih ibu ya. Alice pun bingung nih harus gimana lagi ya. Ia pun hanya bisa menangis. Cuma Michelle satu-satunya tempat ia bercerita dan memuntahkan semua isi hatinya cuy. Singkat cerita, di sore harinya, abang-abang ini datang ke rumahnya Alice. Dia menceritakan kalau polisi mencurigainya karena melihat mobilnya Chris. Ya udah tentu, abang ini minta duit lagi. Ibunya Alice pun di luar nalar, malah menghabisi abang ini cuy. Digoreng cuy abangnya. Lagi-lagi, Alice pun harus melihat kelakuan ibunya sendiri. Habis digoreng, mereka pun makan. Ini tuh bukan makan daging abangnya tadi ya. Kenapa jadi ngeri gini ya si Alice sama ibunya ya? Singkat cerita, Marcus pun mulai rutin mengirim pesan ke Alice. Ibunya Alice pun tahu, tapi Alice ini bilang ke ibunya kalau Marcus adalah pelanggannya. Nah ya udah kalau gitu ya temuin lah, kata ibunya Alice ini kan. Kita lagi butuh uang, kata ibunya Alice. Ya mau nggak mau Alice pun harus berbohong pada ibunya. Di sisi lain, Marcus udah duduk manis menunggu Alice. Alice pun datang. Awalnya sih mereka berdua canggung banget ya. Marcus minta maaf cuy. Karena pada waktu pacaran dulu, Marcus pergi begitu aja, meninggalkan Alice yang masih sayang banget padanya. Marcus minta Alice untuk memberikan kesempatan lagi untuk merajut kasih bersama. Ya namanya masih sayang ya cuy. Alice pun tersenyum. Tapi tiba-tiba datanglah ibunya Alice. Ngapain? Iya minta duit lah cuy. Mau nggak mau Alice pun kembali mengeluarkan uangnya supaya ibunya cepat pergi dari sana. Terlepas dari itu semua, Alice bahagia banget bisa ketemu lagi sama Marcus. Si biawak ini malah main nyosor aja cuy. Pelan-pelan Pak Supir. Mereka berdua pun makin akrab ya. Di malam harinya mereka mulai makin sering video call. Tapi lagi-lagi ibunya Alice datang dan merusak suasana. Ibunya ini bener-bener jadi protektif banget cuy. Nggak membiarkan anaknya bisa dengan gratis bersama laki-laki lain. Pokoknya harus dapat duit, duit dan duit lah pokoknya. Aduh, ibu. Sebenarnya si Alice ini udah capek cuy jadi kayak gini. Alice bahkan udah bilang ke ibunya kalau dia mau berhenti kerja kayak gini. Tapi udah tentu ibunya nggak ngizinin. Ibunya nggak ngizinin Alice berhenti jadi seperti ini. Udahlah kerja kayak gini aja, duitnya banyak. Kata ibunya nih, yang membuat Alice kembali bersedih. Ibunya sendiri yang membuatnya kayak gini loh. Ya pada akhirnya di malam ini Alice pun harus kembali bekerja. Pokoknya kalau yang bayar aman deh. Tapi kalau yang gratis langsung dihabisi sama ibunya. Contohnya kayak ini. Alice sama ibunya harus mengubur abang-abang yang kurang beruntung ini cuy. Udah mana dikuburnya di belakang rumah lu. Ini mah ngilu banget cuy. Maaf ya gak bisa gue tampilin ya. Karena semua terjadi pada ibunya ini benar-benar membuat Alice udah gak tahan lagi. Ia pun minta Marcus untuk menjemputnya. Marcus udah dalam perjalanan. Alice pun udah siap buat kabur ya kan. Ibunya lagi dan lagi dateng cuy. Ibunya pun akhirnya tahu kalau Marcus bukanlah pelanggannya Alice. Marcus gak pernah bayar. Alice cuma bohong aja sama ibunya. Lah ibunya pun langsung menggeprak Alice. Anaknya sendiri cuy. Digeprak. Edan. Di sisi lain, Marcus pun menelpon Michelle buat ngasih tahu kayaknya ada yang gak beres nih sama Alice. Sesampainya di rumah Alice, Marcus pun udah merasakan aura-aura negatif cuy. Tapi dia tetap aja masuk ke dalam rumah. Mana rumahnya gelap banget. Marcus pun memanggil namanya Alice, tapi gak ada yang keluar nih. Dan tiba-tiba, Marcus pun pingsan. Terdengar suara Alice memohon pada ibunya untuk tidak menjadikan Marcus korban selanjutnya.
Markus pun tersadar dengan keadaan yang terikat. Dan dari sinilah plot twist di film ini cuy. Ternyata yang melakukan semua ini adalah Alice sendiri. Seakan-akan Alice ini dirasuki oleh arwah ibunya yang menghabisi keris, yang menghabisi abang-abang ini, yang menggoreng abang-abang ini, semua adalah ulahnya Alice. Hal ini terjadi karena Alice patah hati sama Markus. Saat Markus meninggalkan Alice begitu aja, Alice nih sangat patah hati. Terus hubungannya apa bang? Kita flashback saat zaman sekolah dulu. Saat Alice ditinggalkan begitu aja sama Markus, Alice kan patah hati ya kan? Bahkan ia pun sampai ingin lock out dari kehidupan ini. Nah datanglah ibunya Alice. Ibunya ini ingin menyelamatkan Alice. Namun yang terjadi malah ibunya yang lock out cuy. Nah dari sinilah ibunya Alice seakan-akan hidup nih di dalam pikirannya Alice. Selalu mengarahkan Alice dan menjadi pelindungnya Alice. Di saat yang tepat, Michelle pun datang ke rumahnya Alice. Dia pun berhasil menyelamatkan Markus cuy. Sedangkan Alice berakhir di rumah sakit jiwa. Film pun selesai. Ini tuh film sebenarnya gelap banget ya. Sejak umur 11 tahun loh cuy, 11 tahun. Alice sudah disuruh kerja sama ibunya. Sedangkan ibunya mah enak aja ngitung duit. Bukannya dipakai buat hal yang positif, tapi duitnya malah dipakai ibunya buat main judai. Ketika Markus datang, Alice jadi semangat. Tapi si Markus pun pergi, Alice jadi patah hati. Nah makin-makin dah si Alice jadi seperti ini cuy. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga dapat makna positif dari film kali ini ya. Gua cabut dan dadah.